going on with what you do. I have a 3-inch nail. Halo Sobat Masa, selamat jumpa kembali bersama gue Aswin. Pada video ini gue akan membahas cerita film yang berjudul Accidental Love. Adalah film bergenre komedi drama yang dirilis di Amerika Serikat pada tahun 2015. Di mana film ini nyeritain tentang seorang cewek yang nyari bantuan ke pemerintahan yang diwakilin sama seseorang dewan yang cukup tampan baginya. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel Lini Masa. Gue Aswin, selamat datang di Lini Masa. Bermula di sebuah kota kecil di Amerika Serikat, ada seorang cewek yang bekerja di restoran cepat saji. Ia adalah Alice yang terlihat cukup ceria menjalani hari-harinya. Gak lama setelah itu, pacarnya yang bernama Scott pun datang. Dengan seragam serifnya yang cukup ngebuat cewek-cewek terkesima. Scott pun ngasih tahu ke Alice kalau dia habis beli kacamata Bluetooth. Tapi di samping itu, dia juga ngajak Alice untuk berkencan di malam hari nanti. Pada malam harinya, kedua orang itu pun berkencan di restoran kapal. Tapi karena budget Scott yang tergolong tipis, akhirnya mereka pun duduk di dekat pegawai restoran yang sedang mendekor ulang. Saat itu Scott pun berniat untuk ngelamar Alice. Alice pun terlihat sangat senang. Namun tiba-tiba Alice pun langsung dibawa ke rumah sakit lawak, di mana para perawatnya kelihatan santai-santai aja untuk nanganin Alice. Tapi proses penyembuhan Alice pun harus tertunda, karena ternyata Alice nggak punya asuransi yang masih aktif. Scott pun kelihatan udah cukup kebingungan dan berusaha ngambil cincin tunangannya dari tangan Alice. Dia pun ngeganti cincin itu dengan hiasan kaki ayam. Dan gak lama setelah itu, orang tua Alice pun datang. Saat itu Alice kelihatan punya harapan baru. Tapi ternyata biaya yang diperluin untuk operasi otak Alice itu nggak sedikit. Nominalnya adalah $150.000. Dan akhirnya orang tua Alice pun ngadain kegiatan untuk minta sumbangan. Hi, read about the brain surgery? How are you? Read about the brain surgery. Tapi di kegiatan itu Alice nggak ngedapetin apa-apa. Dan malah beberapa orang yang bernasib sama kayak Alice pun datang sana untuk meminta bantuan juga. Setelah acara pun mereka cuma bisa ngumpulin beberapa dolar aja. Dan akhirnya keluarga Alice pun pasrah sama keadaan. Sampai akhirnya secerca harapan pun kembali muncul saat kerabat mereka yang seorang dokter hewan datang untuk ngebantu dia. Di sana si dokter hewan ini pun berusaha ngoperasi Alice yang berakhir pada sebuah kejadian yang lebih kacau. What happened to her face? Alice yang jadi pemarah pun sadar kalau efek samping dari paku yang ada di otaknya itu benar-benar buruk. Bahkan karena itu Scott pun mutusin hubungannya dengan Alice. 3 minggu kemudian, orang yang bernasib sama seperti Alice yaitu Pak Pendeta dan juga Kesyon. Saat itu Alice pun terlihat udah gak punya harapan untuk kembali normal lagi. Apalagi hubungannya dengan Scott kini gak ada kejelasan. Semangatnya Alice pun muncul kembali pas nonton seorang anggota dewan yang ngaku mengayomi masyarakat. Alice pun akhirnya mutusin buat pergi ke Washington dan minta tolong terkait masalahnya. Di sana Pak Pendeta dan Kesyon pun ikut mendampingi Alice sebagai pemilik masalah yang kurang lebih sama. Di Washington DC, Alice pun langsung datang ke gedung pemerintahannya. Ia berniat bertemu dengan Bapak Dewan yang bernama Howard Birdwell. Namun karena kepalanya yang masih bermasalah, akhirnya Alice sempat bikin sedikit keributan pas ngecek keamanan. Tapi karena itu Kesyon jadi nemuin pujaan hatinya, yaitu Rakesha. Kesyon pun gak fokus ke tujuan awalnya dan malah pergi untuk kencan sama cewek itu. Sedangkan Alice sama Pak Pendeta tetap bergegas untuk ketemu dengan Howard. Sesampainya di ruangan kerja Howard, Alice pun disambut oleh seorang petugas administrasi yang nyuruh dia daftarin masalahnya terlebih dahulu. Tapi di samping itu, seorang astronot wanita yang datang ke sana cukup ngalihin perhatian. Ia adalah Pam Hendrickson yang mau ngebahas RUU tentang kepentingan pribadinya. Saat itu dia pun akhirnya minta kerjasama dari Howard untuk memakai anak-anak pramuka speak up ke pemerintah agar proyek di bulan bisa di ACC. Setelah itu Pam Hendrickson pun langsung pergi dari sana dengan seragam astronotnya.
Di tempat lain, Alice pun akhirnya tersingkir dari kantornya Howard yang membuat dirinya jadi sedikit putus asa. Saat itu tas yang dia bawa juga kejepit di pintu, yang membuat Alice mesti narik tas tersebut hingga jatuh berhamburan. Tapi saat dia sedang sibuk ngumpulin barang-barang tersebut, Howard pun lewat dan Alice langsung ngegunain kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Conditions that they can't afford to fix. Manageable. In fact, that's kind of a bummer issue. Then why do you say you can help? Saat itu, kepala Alice yang kepentok patung yang lagi diangkut oleh orang pun ngebuat jiwa sakti Alice jadi aktif. Dia pun langsung nyosor bibirnya Howard dan mereka berdua pun melakukan pergesekan duniawi. Well, I'm from your district. Yes. I roller skate a lot. Don't know what that has to do with Nothing wrong with what you did. I have a 3-inch nail. Setelah selesai dengan kegiatan saling menggesek tersebut, Howard berniat pergi dari sana. Tapi Alice malah dapetin ide karena dari tadi Howard selalu curhat tentang kerajaannya yang cukup berat. Dimana Alice ngasih saran untuk ngegunain masalahnya itu untuk minta bantuan politik kepada pemerintah. Menurutnya itu win-win solution karena Howard bisa nyelesain tugasnya dan Alice bisa dapetin uang untuk biaya operasinya. Howard pun merespon itu dengan baik dan singkat cerita keesokan harinya Alice pun bersiap-siap untuk jadi narasumber dan speak up di TV nasional. Sesampainya di studio, Alice pun di-brief untuk nyeritain kisah sedihnya dan kebutuhannya untuk menarik iba-iba dari orang-orang dan duit dari pemerintah pun bisa cair. Saat itu juga ada beberapa anak-anak pramuka yang dijanjiin konser Shakira dengan disuruh ngelakuin hal yang sama. Dan singkat cerita, penampilan Alice pun cukup memukau. Dan akhirnya mereka pun diundang untuk datang ke kantor ketua DPR. Mereka semua pun ngerayain hal tersebut. Di malam itu, Howard lagi-lagi curhat tentang takutannya akan kegagalan, yang ngebuat Alice jadi bersimpati dan mereka berdua pun berakhir dengan ngelakuin pergenjotan duniawi lagi. Di pagi harinya, Alice pun terbangun dengan harapan dan semangat yang sangat tinggi. Tapi kelihatannya Howard ragu seakan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat hari mulai menjelang siang, mereka berdua pun pergi ke kantor Pak Ketua DPR. Dan di sana obrolan yang cukup panjang pun berlangsung sampai akhirnya Alice dan Masya si perwakilan anak pramuka tersadar kalau mereka cuma diperalat sama Pam Hendrickson. Anak-anak pramuka itu pun kesal dan akhirnya ketua DPR yang kena imbasnya. Dia yang lagi makan biskuit pun keselak dan pertolongan medis pun diperlukan. Awalnya orang-orang berusaha untuk membantunya bernafas. Namun Pam Hendrickson dengan liciknya mencabut alat tersebut dan akhirnya Pak Ketua DPR pun meninggal dunia. Keesokan harinya, ibadah duka cita pun berlangsung. Dan saat itu, Alice mulai kecewa kepada Howard. Howard pun berkata jika ia terjebak oleh sistem, yang membuat Alice mendapatkan ide baru. Di sisi lain, Scott kini menonton TV tentang pemakaman Pak Ketua DPR, yang membuatnya terkesima, karena dia adalah mantan pacarnya Alice. Hari itu, Alice pun memberikan pidato sambil berakting, seolah-olah dia sudah kenal lama dengan Ketua DPR itu. Ia pun memberikan kesaksian palsu dengan mengedepankan kesehatan. Hal itu pun menyangkut tujuannya yang kini mencari bantuan terkait urusan medis. Karena itu Pam Hendrickson pun jadi kesal dengan Howard. Howard pun diam-diam kabur dari sana. Dan Alice sempat menemuinya untuk berterima kasih karena sepertinya masalah dari Alice akan segera selesai. Namun kepercayaannya partai terhadap Howard kini hilang. Setelah itu Alice pun bergabung dengan anak-anak pramuka untuk memperjuangkan RUU terkait kesehatan. Beberapa kampanye pun dilakukan. Namun Pam Hendrickson sangat tidak senang dengan hal itu. Ia pun sempat menuduh anak-anak pramuka itu sebagai kaum pelangi. Tapi hal itu nggak ngurangi semangat mereka sama sekali. Suatu siang Scott pun datang ke perkemahan untuk menemui Alice. Dia pun berniat ngajak Alice balikan. Tapi Alice meminta bantuan Scott untuk mencari legislator yang hilang yaitu Howard. Dan dengan beberapa fasilitas yang ada, Scott pun dengan mudah mencari Howard yang sudah kabur. Dan dengan hati-hati ia pun menjemput Howard yang bergabung dengan kaum pedalaman. Dengan kata-kata mutiaranya, Scott pun berhasil membawa Howard pulang. Dan mereka semua pun berencana untuk datang ke gedung DPR keesokan harinya sebagai anggota dalam pengesahan RUU. Dan singkat cerita, hari itu pun tiba.
di mana Howard tidak memiliki kekuatan suara karena Pam Hendrickson yang menunjukkan bukti-bukti jika RUU yang dibuat oleh Howard selama ini termasuk sembrono. Alice pun mencoba mencari suara dengan memberikan sebuah pidato singkat yang dramatis. Namun ketika voting mulai berjalan, Alice kalah telak dan proyek dari Pam Hendrickson pun disetujui. Alice pun menjadi semakin kecewa karena Howard yang mengungkapkan penyesalannya membantu Alice dan kawan-kawannya dalam memperjuangkan kesehatan. Alice pun segera pergi berkemas dengan kecewa. Namun nampak di TV jika kini Howard dan Pam Hendrickson kembali berselisih. Hal itu terjadi karena Howard menyisipkan RUU kesehatan di dokumen yang perlu disetujui. Dan dengan ceroboh Pam Hendrickson menandatanganinya. Alice pun menjadi terharu dan semakin jatuh cinta kepada Howard. Di sisi lain, Scott menjadi semakin tahu diri dan yakin jika ia memang tidak memiliki harapan lagi untuk bisa balikan dengan Alice. Alice pun menghampiri Howard yang berada di depan motelnya. Dan film pun berakhir ketika ketiga orang itu sudah mendapatkan perawatan medisnya dengan bantuan pemerintah. Alice dan Howard pun menikah, begitu pula dengan Keshawn. Itu dia tadi alur cerita film yang berjudul Accidental Love yang menjelaskan perjuangan tidak akan sepenuhnya sia-sia. Karena setiap masalah pasti punya jalan keluarnya masing-masing. Gua Aswin, ending yang sangat-sangat sopan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video pergejotan selanjutnya. Salam masa, mantap.